Sebelumnya, Wang Lim berbenturan dengan serangan jari dewa kuno dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwa asal naga kuno petirnya melarikan diri dengan kecepatan tinggi didukung kompas bintang di bawah pengejaran ular pengamat bulan. Hingga akhirnya berhasil lolos setelah menerobos wilayah selatan bintang Al-Heaven. Setelah itu Wang Lim memasuki planet Guntur yang merupakan surga baginya. Tak ada kehidupan yang mampu bertahan di sana, namun vitalitas melimpah, tersembunyi di balik lautan petir dan medan asteroid yang menutupinya dari dunia luar. Hanya jiwa asalnya yang mampu menemukan tempat sempurna itu. Di bawah hujan petir tanpa akhir, jiwa asal Wang Lim berkultivasi dalam keheningan. Guntur dari seluruh planet berkumpul padanya, membentuk bola petir raksasa yang menyelimuti jiwanya selama puluhan tahun. Sedikit demi sedikit, luka jiwa asalnya pulih hingga 20 tahun berlalu begitu cepat. Wang Lim membuka mata dengan kilatan petir yang mengguncang cakrawala. Namun pemulihan jiwa hanyalah awal. Dengan seni dewa kuno, Wang Lim mulai membentuk kembali tubuhnya. Tangan Wang Lim perlahan menyerap lautan Guntur. Percikan-percikan emas bermunculan, saling terhubung, lalu mengembun menjadi tulang tangan yang memancarkan kekuatan petir yang mengerikan, meluas hingga membentuk kerangka utuh. Tubuhnya melayang ke langit, disambar petir tanpa henti. Kilat hijau dan merah menjalar di seluruh kerangkanya. Dengan satu kata hisap, seluruh guntur planet itu bergetar dan tersedot menuju dirinya. Bumi retak, langit berguncang, dan bahkan penjaga surgawi di luar planet membuka mata karena terkejut. Semua guntur dan vitalitas planet berkumpul pada Wang Lim, membentuk kepompong petir raksasa setinggi 30 kaki. 60 tahun kemudian, guntur planet itu hampir habis, seluruh esensinya telah menyatu ke dalam kepompong tersebut. Hingga pada suatu hari, kepompong itu akhirnya retak, dan Wang Lim yang telanjang menghancurkan kepompong raksasa melangkah keluar. Guntur mengamuk di sekelilingnya. Dia telah memperoleh tubuh baru yang menyatu sempurna dengan guntur. Tawanya mengguncang langit bagaikan ribuan petir yang meledak bersamaan. Aku telah memperoleh kehidupan baru. Kali ini aku akan melangkah lebih jauh, ujarnya. Duduk di hadapan tulang raksasa ular pengamat bulan, Wang Lim mengeluarkan manik penentang surgawi. Cahaya emasnya menyelimuti tulang itu, perlahan menyerap esensi logam di dalamnya. Sementara menunggu proses, dia memeriksa harta karun peninggalan Tanglan. Gunung surgawi yang rusak memberinya wawasan tentang seni ekstrak jiwa. Dengan sekali sentuhan, dia mampu menarik jiwa gunung keluar. Dari sana dia memahami betapa mengerikannya kekuatan yang biasanya hanya dapat dikuasai kultivator tingkat kedua. Kemudian dia menyempurnakan layar gunung dan sungai, salah satu harta surgawi yang luar biasa. Sebelum mengalihkan perhatian pada mahkota misterius berhiaskan manik 5 elemen. Saat mahkota itu dikenakan di kepalanya, sebuah kekuatan menyapu seluruh tubuhnya seolah mencari sesuatu. Mata Wang Lim tiba-tiba berbinar. Setelah menghubungkan semua petunjuk, sebuah nama muncul dalam benaknya. Tubuh palsu 5 elemen Red Butterfly. Wang Lim segera mengeluarkan mawar biru yang memancarkan cahaya dingin dan mendominasi. Saat mawar itu disentuhkan pada mahkota misterius, kelima manik elemennya bersinar terang. Mawar tersebut berubah menjadi titik-titik cahaya biru dan menyatu ke dalam mahkota, meninggalkan bayangan samar seorang pendekar angkuh di dalamnya. Meski berhasil menyerap mawar itu, rahasia mahkota tetap tak terpecahkan.
Wang Ling hanya dapat menebak bahwa benda kuno tersebut memiliki hubungan dengan tubuh 5 elemen dan jiwa para kaisar masa lampau. 3 bulan kemudian, penyerapan elemen logam dari tulang ular pengamat bulan akhirnya selesai. Untuk pertama kalinya dalam hampir 1000 tahun, manik penentang surgawi mencapai kesempurnaan. Saat Wang Li meneteskan darahnya dan menyatu dengan manik, simbol kuno muncul dalam pikirannya. Dia segera menggambar simbol itu ke udara. Begitu simbol selesai terbentuk dan menyatu dengan manik, cahaya ungu yang tak terbayangkan meledak ke seluruh planet. Langit runtuh, bumi hancur, asteroid berubah menjadi debu, dan bahkan penjaga surgawi hampir membusuk hanya karena terkena cahaya itu. Dalam sekejap, seluruh wilayah terisolasi dari dunia luar seolah dipotong langsung dari alam semesta. Di tengah cahaya ungu yang tak berujung, sebuah gerbang raksasa perlahan muncul. Meski gerbang raksasa itu tidak memancarkan tekanan sedikit pun, jiwa dan tubuh Wang Ling tetap bergetar hebat. Rasa kagum yang berasal dari kedalaman jiwanya menerjang seperti gelombang tak berujung, berusaha memaksanya untuk tunduk. Mata Wang Ling memerah, mengangkat kepalanya dengan giginya tertakup rapat di bawah tekanan tersebut. Seperti saat mendaki sekte Heng Yu dahulu, bahkan jika tubuhnya hancur dan berlumuran darah, dia tidak akan pernah menyerah. Karena di dalam manik penentang surga terdapat jiwa Wan Er dan Wang Ping, 2 orang yang akan ia lindungi dengan nyawanya. Manik penelan surgawi, akulah yang menyempurnakanmu. Jika langit ingin membunuh orang yang kucintai, maka ku bantai langit. Jika kau berani menghalangi, aku akan kuhancurkan dirimu. Raungan Wang Ling mengguncang kehampaan. Daunnya yang tak tergoyahkan membangkitkan naga petir kuno di dalam jiwa asalnya. Guntur memenuhi seluruh tubuhnya, menjulang ke langit dan mengubahnya menjadi dewa petir yang menentang surga. Bumi runtuh, ruang bergetar, namun tatapan Wang Ling tetap teguh menebus cahaya ungu yang menyelimuti gerbang itu. Lalu dari kabut ungu yang tak berujung, perlahan terbentuk sebuah lengan raksasa. Lengan itu melambai ke arahnya, seolah memanggilnya untuk mendekat. Dan hanya dengan sekali pandang, jantung Wang Ling bergetar hebat. Lengan itu bukan milik dewa kuno. Dengan gerakan lembut seperti seorang tetua memanggil anaknya pulang, dia terus memberi isyarat kepada Wang Ling untuk mendekat dan melintasi gerbang ungu itu. Namun Wang Ling tidak bergerak. Instingnya berteriak bahwa di balik ketenangan itu tersembunyi bahaya yang tak terbayangkan. Untuk menguji gerbang tersebut, dia mengangkat tulang ular pengamat bulan dan melemparkannya ke arah pintu. Tepat sebelum menyentuh gerbang, lengan itu menangkapnya dengan mudah. Dengan satu genggaman ringan, tulang ular pengamat bulan hancur menjadi debu. Gelombang energi membuat dunia bergetar. Asteroid runtuh berkeping-keping, ruang angkasa retak menjalar, dan kehampaan tercabik oleh kekuatan yang menyerupai hukum alam itu sendiri. Wajah Wang Ling memucat. Dia tahu kekuatan itu tidak kalah mengerikannya dari jari dewa kuno milik ular pengamat bulan. Setelah beberapa saat, lengan itu kembali memberi isyarat, lalu perlahan menghilang bersama gerbang raksasa. Cahaya ungu yang memenuhi dunia pun menyusut dan kembali ke dalam manik penentang surgawi. Saat memeriksa manik itu, Wang Ling mendapati jiwa Limuan, Wang Ping, dan Qing Yi tetap aman. Namun misteri manik tersebut justru semakin dalam dan gelap. Apa gerbang itu? Kemana arahnya? Dan makhluk apa yang berada di baliknya? Tak satu pun pertanyaan itu memiliki jawaban. Pada akhirnya, Wang Ling menyimpan manik itu dan meninggalkan planet yang telah hancur.
Menunggangi binatang petir, dia menembus medan asteroid menuju sumber panggilan yang selama ini dirasakan oleh jiwa asalnya. Semakin jauh dia masuk, semakin dahsyat guntur yang memenuhi ruang angkasa. Hingga akhirnya Wang Ling tiba di tujuan. Di hadapannya terbentang lautan petir tanpa batas. Kilat-kilat raksasa menari seperti naga, sementara gemuruhnya mengguncang kehampaan. Planet petir yang pernah ia gunakan untuk membentuk tubuhnya tampak tak lebih dari setitik debu dibandingkan tempat ini. Mata Wang Ling berbinar dan melangkah ke dalam lautan petir, tempat terbaik untuk melatih mantra asal petir. Guntur langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, membanjiri setiap bagian keberadaannya. Setelah mencapai batas yang mampu ditahannya, Wang Ling duduk bersila dan memulai memahami asal-usul petir. Di sampingnya binatang petir juga berbaring dan menyerap kekuatan guntur dengan rakus. Manusia dan binatang itu tenggelam dalam kultivasi, ditemani suara petir yang tak pernah berhenti. Namun jauh di luar medan asteroid, sosok pria berambut panjang menunggangi binatang petir berzirah hitam sedang melaju mendekat. Matanya dingin saat menatap ke arah lautan petir dan berkata, "Alam surgawi petir akan segera terbuka. Aku harus menyerap lebih banyak energi asal." Saat para utusan kuil surgawi petir berkumpul, pertumpahan darah tak akan terhindarkan. Sebuah pertempuran yang akan mengguncang lautan petir perlahan mulai mendekat. Menurut legenda, manik penentang surgawi pertama kali muncul di wilayah ini. Kemunculannya mengubah hukum guntur dan melahirkan danau petir, tanah suci bagi para kultivator petir. Dengan pikiran itu dia melesat lebih cepat menuju kedalaman medan asteroid. Sementara itu jauh di dalam danau petir, Wang Ling duduk bersila di tengah lautan kilat yang mengamuk. Dia terus mengulang mantra petir asal, memahami setiap bagiannya hingga mencapai pencerahan. Mantra itu adalah teknik tingkat kedua yang sangat langka, mampu mengekstrak energi asal langsung dari petir surgawi. Bagi kultivator biasa, teknik ini nyaris sama dengan bunuh diri. Sedikit kesalahan saja dapat menghancurkan jiwa asal mereka. Namun bagi Wang Ling, yang jiwa asalnya adalah petir naga kuno dan tubuhnya sama-sama terbentuk dari petir, teknik itu bagaikan diciptakan khusus untuknya. Tangannya membentuk segel demi segel dengan kecepatan luar biasa. Ria guntur menyambar ke segala arah, membentuk 9 lapisan segel yang saling terhubung dan menciptakan daya tarik yang kuat. Danau petir pun berguncang. Di tengah gemuruh yang mengguncang cakrawala, naga petir yang baru terbangun mengaum dan melesat menuju Wang Ling, berniat melahap segala sesuatu di hadapannya. Namun saat menyentuh Wang Ling, naga petir menghilang dan memasuki tubuhnya. Wang Ling segera menjalankan mantra asal petir. Pusaran besar segera muncul di tubuhnya dan untayan petir yang dahsyat memasuki tubuhnya. Lalu diperas oleh pusaran mantra hingga menghasilkan setitik energi asal yang sangat murni. Saat dia dengan hati-hati mengarahkan energi asal itu ke jiwa asalnya, perubahan mendadak terjadi. Energi asal tersebut tiba-tiba lepas kendali dan langsung menuju manik penentang surgawi. Begitu keduanya bersentuhan, raungan yang mengguncang jiwa asalnya meledak di dalam tubuh Wang Ling. Wajahnya memucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Manik itu melayang keluar dari dahinya tanpa bisa dikendalikan. Dalam sekejap, danau petir mendidih. Naga-naga petir yang tak terhitung jumlahnya meraung dari segala arah, menyerbu dan menghantam manik itu. Manik penelan surgawi menyerang sejumlah besar naga-naga petir dengan mudah, mengejutkan Wang Ling. Kemudian cahaya ungu kembali muncul, menyelimuti langit dan bumi. Guntur berubah menjadi ungu, batas misterius terbentuk, dan gerbang raksasa itu muncul sekali lagi. Kali ini Wang Ling menyadari kebenarannya.
Danau petir ini adalah tempat asal manik penentang surgawi muncul pertama kali. Semua perubahan di wilayah ini sejak zaman kuno terjadi karena keberadaan manik tersebut. Setelah menyempurnakan 5 unsur dan memperoleh pengakuan sebagai pemiliknya, Wang Lin tanpa sadar membawa manik itu kembali ke tempat kelahirannya. Di bawah cahaya ungu, lengan raksasa di luar gerbang muncul kembali. Namun kali ini berbeda. Rantai-rantai petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melilit lengan itu, menguncinya dengan kuat seolah sedang menekan sesuatu yang mengerikan. Mata Wang Lin berbinar. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi. Dengan tekad bulat, Wang Lin menerjang ke arah gerbang itu. Jika lengan itu berhasil melepaskan diri, dia akan segera mundur. Namun jika berhasil masuk, mungkin seluruh rahasia manik penentang surgawi akan terungkap. Tubuh Wang Lin semakin dekat dan semakin dekat. Sementara lengan raksasa itu berjuang, tetapi rantai petir menahannya. Tepat saat Wang Lin tiba di depan gerbang, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Pada saat celah kecil itu muncul, waktu seakan berhenti. Tubuh Wang Lin membeku di udara. Pikirannya tersedot ke dalam celah tersebut, dan apa yang dilihat di balik gerbang membuat jiwa, tubuh, dan daunnya bergetar dahsyat.